yang sedang nipas, kita doakan mudah-mudahan segera sehat lahir batin, segera pulih kesehatannya seperti sedia kala. Wabil khusus seluruh pengurus majelis Nurul Muhajirin, mudah-mudahan tambah istiqomah dalam urusan ibadah dan ubudiyah. Adik-adik remaja, karang taruna, mudah-mudahan istiqomah dalam urusan ibadah dan ubudiyah. Teristimewa ada satu kaum Hawa bidadari surga, mudah-mudahan tambah sabar menghadapi macannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan panjang umur yang barokah, dihiasi sehat walafiat, diiringi banyak harta yang halal barokah buat bekal ibadah, memudahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita kumpul bermuajahah wal mujalasah, mudah-mudahan segala urusan hutang piutang kita segala lunas, amin. Aduh, aminnya gede amat ini. Pengen hutangnya lunas, pengen? Ayo baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jual sawah. Lunas kan, lunas. Lunas itu mah lunas ya. Lunas itu mah. Sawah kertas, orang. Anak abang. Pertama yang paling utama kita panjatkan, bahkan kita tingkatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kenikmatan dengan beribu-ribu kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan hingga tak sanggup dan tak mampu kita untuk menghitungnya. Salah satunya nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Sehat walafiat dohiron wa batinan, secara dohir dan batin. Ini yang di sini sehat lahir dan batin. Mana buktinya? Badannya sehat, fisiknya sehat, makan enak, mendengar juga enak. Amat dohir. Mana nikmat batin? Di rumah banyak kerjaan, pusing di rumah, masih menyempatkan ngaji. Jadi kalau orang sehat lahir batin, sesibuk apapun, sesusah apapun, di mana datang kewajiban, datang ngaji. Karena sholat wajib, ibadah-ibadah yang lain ada yang diwajibkan, kayak sholat wajib, tapi ngaji jauh lebih wajib. Sholat wajib, ngaji di atas kewajiban. Karena apa? Sholat tanpa ilmunya bohong. Itu. Jadi yang paling gede-gedenya amal, paling gede-gedenya ganjaran ngaji, dan juga paling males-malesnya ibadah ngaji. Ini banyak tetangga kita sehat, dohir dia sehat, batin sakit. Buktinya apa? Sekarang ada yang lagi leha-leha di rumah, bahkan mungkin mendengar auladan suara ini, gak mau ngaji dia, batinnya lagi sakit. Ada yang dengar apa macam-macam, bodoh amat urusanku, gak ngaji. Tapi mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan kita berdoa, ada yang berdoa begini, ya Allah berikan rezeki yang halal barokah buat bekal ibadah. Ada yang begitu, ada. Hampir rata-rata buat bekal ibadah ketika susah, ketika udah punya, numpang hidup dalam bekalnya itu. Begitu punya duitnya gak dipakai ibadah. Kuat ya, jajan.
Mudah-mudahan Allah berkahkan hidup kita, keluarga kita, rezeki kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu sampai kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin mutabiinnya, dan kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaat tujuannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana salah satu sunnah Kanjeng Nabi? Sunnah Kanjeng Nabi yang paling utama ngaji, menghidupkan majlis-majlis taklim. Sunnah Kanjeng Nabi. Yang kedua, ramaikan masjid. Ini kita lagi meramaikan masjid. Sunnah Kanjeng Nabi. Paling utama sunnah Kanjeng Nabi ngaji. Karena kata Kanjeng Nabi, aku tidak menurunkan mewariskan harta, hanya yang meneruskan adalah ilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa ngaji kitab fikih. Kata ini dibawa lagi kitab fikihnya. Berhubung ini kita kaitan besok dengan bulan. Besok bulan apa besok? Bulan apa? Sekarang bulan apa? Hah? Apa dulu kota? Hah? Di mana ada bulan Habib? Bahwa Habib Ispahan kejepit. Bulan dulu kota, habis dulu kota, bulan dul. Apa artinya? Tahu. Pokoknya lebaran haji, Pak. Bener gak? Besok puasa besok lebaran haji, bulan Dzulhijjah. Puasa gak besok, puasa gak? Insya Allah tuh ada dua. Insya Allah enggak, insya Allah iya. Tapi rata-ratanya kayak insya Allah enggak nih. Diutamakan sholat tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada juga yang utamanya tanggal 8 dan tanggal 9. Kenapa harus tanggal 8, tanggal 9? Hari apa itu? Hah? Hari tasrif kan nanti setelah potong kebo. Ada tanggal 8 disebutnya hari apa? Hah? Hari apa, Gam? Tanggal 8 dinamakan hari Tarbiyah. Tanggal 9 hari apa maknanya? Apa maksudnya itu? Nah, ini kita tulis biar tahu. Apa yang dinamakan dengan Tarwiyah? Apa yang dinamakan dengan Arafah? Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi ke alam dunia ada berapa? 12.000 nabi. Dan Allah menurunkan rasul 33 rasul. Yang diangkat nabi dan rasul hanya 25. Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nabi yang dikhususkan Allah yang menjadi Khalilullah. Nabi yang disebut Khalilullah, kekasih Allah, ada dua. Satu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mana buktinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Allah muji Nabi Ibrahim. Allah mencoba Nabi Ibrahim dengan dua cobaan. Siapapun dimanapun termasuk kita, ujiannya dua. Satu dohir, dua batin, antara miskin dan kaya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji Allah Subhanahu wa taala dengan berupa-rupa
Allah, oh Ibrahim kuat. Diuji lagi dengan kemiskinan. Nabi Ibrahim ini contoh buat kita. Diuji dengan kekayaan, tambah takwa kepada Allah. Diuji dengan segala kekurangan, tambah sabar kepada Allah. Kira-kira begitu gak kita? Jangankan yang di depan, yang di sana, di sini aja masih begitu. Kadang-kadang lagi uji, Allah kenapa ya mau begini? Kalau Allah bisa ngomong kenapa? Diuji dengan kekayaan, diuji dengan kesabaran, takwa dan sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, semua yang aku pinta, semua yang aku inginkan telah Engkau kabul, kata Ibrahim alaihissalam. Hanya satu yang belum aku rasakan ya Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam 78 tahun berumah tangga, tidak punya anak. Jadi kekayaan sudah banyak semua, pernah merasakan Nabi Ibrahim. Cuma selama hidupnya 78 tahun berumah tangga, belum pernah merasakan punya anak. Bukannya Allah gak mampu, Allah pun payakun, tapi Allah menguji Ibrahim sampai mana tawakalnya, ibadahnya kepada Allah. Sampai-sampai Ibrahim berdoa, ya Allah, aku pengen merasakan, pengen punya anak. Andai Engkau titipkan nanti seorang anak, apapun yang Kau minta akan aku laksanakan, walaupun harus menyembelihnya, kata Ibrahim. Jadi kalau kita melihat sejarah ke belakang, Ibrahim itu punya anak yang soleh, punya istri yang soleh. Ibrah buat kita, ada 4 keluarga yang patut kita lihat dalam perjalanan keluarganya. Ada suaminya yang soleh, istrinya durhaka. Keluarga siapa? Nabi Lut alaihi salam. Nabi, istrinya durjana, suka sesama jenis. Sampai sekarang suka masih ada homo atau lesbian. Itu kaum Lut. Laki-laki ketemu laki-laki, perempuan hobinya sama perempuan. Kata Fitri, banyak saingan nanti. Ada keluarga raja, ada keluarga raja, suaminya raja, tak solehah dia, tak soleh, tapi istrinya soleh. Keluarga Nabi Fir'aun alaih, Fir'aun laknatu alaih. Kan dia raja, duit banyak, tapi dia durhaka kepada Allah, durjana kepada Allah. Punya istrinya soleha, Siti siapa? Jangan salah ucap. Ada Siti Asia, ada Siti Aisyah. Kalau Siti Aisyah putri Abu Bakar itu kan dia Nabi. Kalau Siti Asia istri Fir'aun, wanita soleh. Ada juga keluarga yang sama-sama dibenci Allah. Siapa? Abu Jahal, CS. Istrinya durjana, suaminya durjana. Na'udzubillahi min. Ada keluarga istrinya soleha, suaminya soleha, suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya soleh. Itu Nabi Ibrahim alaihi. Kalau kita melihat contoh, pengen yang mana? Kita contoh. Pengen Nabi. Tapi ingat Ibrahim ininya 2. Mau kau tiru itu? Bener kan? Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku pengen merasakan punya anak. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam 87 tahun berumah tangga tidak punya anak. Allah puji itu semua. Akhirnya kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nikah lagi dari Siti Sarah ke Siti Hajar. Allah meninggal, Allah mampu ketika punya istri kedua yang hamil istri
pertama. Jadi kalau ada suaminya begitu belum punya anak sudah nikah, nanti anak istri yang pertama bisa hamil. Ya walaupun hamil istri kedua dijamin gitu. Jangan ya, mudah-mudahan suaminya soleh, amin. Amin ya robbal. Singkat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah izinkan istrinya hamil. Singkat cerita kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Sarah hamil anak pertama, lalu dilahirkan, lalu lahir dulu dia putra pertama yang namanya Gimana ya? Ada Ishak, ada Ismail. Mana? Istri pertama Ismail, istri kedua Ishak. Anak pertama ketika kawin lagi punya istri pertama. Istri pertama namanya Sarah. Dan kedua, nah begitu Allah Ibrahim lahir ke istri kedua, yang pertama hamil istri pertama namanya Ismail. Apa Isma namanya. Isma itu namanya Asma, nama yang agung, tinggi. Ismail nama yang agung, nama yang mulia. Ini ibrah juga buat kita, contoh juga buat kita. Jadi kalau bikin nama anak yang bagus, jangan asal-asalan. Kenapa? Innal asma'u doa. Nama adalah doa. Kadang-kadang orang Sunda pengen bapaknya dibawa, emaknya dibawa, dicantumkan di dalam nama. Ada yang itu ada? Ada ya? Namanya Mang Abbas, istrinya Bikokom. Nama anaknya Naudzubillahiminka, anaknya Baskom. Istrinya Bijuju, bapaknya Mang Jabrik, anaknya Naudzubillahiminka. Jadi anak buat kita, hati-hati yang lagi hamil nanti ke depan, perhatikan nama anak. Sekarang yang bikin anak hampir 90% buka Google, saya YouTube. Aida lama kemudian datang dan anak saya sakit-sakitan mulu, ya nangis mulu. Siapa namanya? Yang macam-macam itu. Karena kadang-kadang nama di Google itu tidak sesuai dengan hukum. Ada alif lamnya itu ada gak sesuai. Jadi di sini ini nih ibu-ibu nanti yang ada yang menyaksikan melahirkan itu, hakikatnya ketika bayi lahir semua ruh kumpul yang belum punya nama. Jadi ruh itu kan di badan manusia, ruh itu ada 24. Di badan manusia ruh itu ada 24 yang wajib kita tawasulin 9. Ruh idopi, ruh rohani, ruh nurani, ruh kudus, ruh jasmani, ruh rohani, ruh nabati, ruh dewani, 9. Itu yang ada di badan kita. Semua yang tumbuh di badan kita ada 24. Yang 20 itu ruh di seluruh tubuh. Ada yang khusus namanya arwah. Beda ruh dengan arwah, beda. Mana bedanya ruh dengan arwah? Kalau ruh bisa di mana saja nempelnya. Contoh di pohon kelapa ada ruh, ada, cuma tidak bernapas. Kalau itu kelapa tidak ada ruhnya, mati dia. Pohon-pohonan ada ruhnya, hewan-hewanan ada ruhnya, cuma tidak ada nama. Yang ada nama itu ada dalam arwah. Jadi kalau kita ilah hadrati besok yang tawasul bukan ilah ruhi, ilah arwah. Kalau yang ruh, semua makhluk itu ada ruhnya. Semua makhluk ada ruhnya. Cuma tidak semua bernyawa. Yang bernyawa yang punya anak, yang punya nama.
Jadi begitu anak lahir, ruh kumpul, pengen dipakai namanya. Nah, ketika ruhnya udah dipakai, ada dipakai namanya, ruh yang lain pergi, yang dipakai namanya itulah. Nah, disitulah ketika ganti nama, bikin nama, ruh yang dipakai dari bangsa jin, nakal anaknya. Yang dipakai bangsa setan, ruhnya disandingkan dengan nama, nakal. Maka nama hati-hati. Jadi ruh 24 nyawanya ada, arwahnya ada. Satu nempel di nama, dua nempel di raga, tiga nempel di sukma, keempat nempel di sedulur papat. Itu terlalu jauh kalau salah ini. Jadi kembali namanya yang bagus sesuai dengan syariat. Ismail, Isma artinya nama, il tinggi. Jadi nama yang agung, nama yang tinggi mulia Nabi Ismail alaihi salam. Ketika kanjeng Nabi Ismail alaihi salam umurnya 1 tahun sampai 2 tahun disebutnya apa? Baru lahir sampai umur 2 tahun namanya bayi, masih bayi. Udah 2 tahun menjadi sampai 7 tahun balik, 7 tahun ke sana lagi sampai namanya udah umur 40 tahun namanya Syekh. Udah tidak ada 40 tahun belum? Syekh itu. Jadi Syekh itu bukan ahli ngaji, bukan ahli Quran, bukan. Syekh itu umurnya di atas 40 tahun. Syekh. Mang dayat kata bener-bener melayat. Dawet ya dayat umurnya 40 tahun Syekh itu. Ada di luar tuh Syekh bot. Umurnya 40 tahun itu. Jadi saat baru lahir sampai 2 tahun bayi, 2 tahun sampai 7 tahun balita sampai 17 tahun remaja, sampai situ lagi sampai 25 namanya dewasa. Oh, udah 40 tahun namanya harus pakai tahu kan? Syekh. Oh, yang umur 40 tahun Syekh. Abang kami berapa? Saya baru 27. Sisanya udah Syekh. Ketika Ba'dul Mufassirin, Nabi Ismail alaihi salam ada yang mengatakan 7 tahun, ada juga 8 tahun, ada 9 tahun. Allah memerintah malaikat Jibril alaihi salam, kata Allah, wahai Jibril, turun ke bumi, sampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam punya janji kepadaku ketika punya anak akan dipersembahkan kepadaku. Sampai saat ini Ibrahim lupa. Ba'dul Mufassirin mengatakan itu Nabi Ibrahim alaihi salam kedatangan malaikat Jibril itu di malam di tanggal 7 malam ke-8. Tengah malam mimpi Nabi Ibrahim kedatangan malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang, wahai Ibrahim, aku datang atas perintah Allah untuk menyampaikan kepadamu segera menyelesaikan janji hutangnya. Hutang apa? Kamu yang pernah berucap, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam bangun dari tidurnya. Maka ini pun contoh buat kita. Mimpi itu ada 3. Kalau mimpinya berbekas, dibawa malaikat. Kalau mimpi tidak berbekas, dibawa setan. Mana contohnya mimpi berbekas? Kita mimpi 2-3 hari ke belakang masih ingat. Mimpinya malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin masih ingat. Itu mimpi dibawa malaikat. Kita bangun tidur, mimpi. Bangun tidur, tadi mimpi apa ya? Itu mimpi dibawa setan. Itu ada 2. Kadang-kadang mimpi diingat-ingat lupa, itu dibawa setan. Kalau mimpi masih ingat 3 hari 2 hari masih itu dibawa malaikat. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi ketemu malaikat Jibril, kata
Jibril, wahai Ibrahim, aku disuruh Allah untuk menyampaikan kepadamu, segera bayar hutangmu. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam bingung tiada tungtung, pusing tiada tara, apa ini tandanya? Itu pas jatuh di hari ke-8, namanya hari Tarwiyah. Apa hari Tarwiyah? Hakikatnya Tarwiyah hari kebingungan. Ini mimpi apa tandanya? Tarwiyah, bingung. Ibrah buat kita yang lagi bingung menentukan masa depan, yang lagi bingung dengan segala masalah, disunahkan besok puasa Tarwiyah. Udah bukan asar. Jadi ceritanya begitu. Oh, besok hari Tarwiyah, hari kebingungan. Kanjeng Nabi Ibrahim bingung, ini mimpi dari Allah apa hanya bunga tidur? Bingung. Makanya itu disebutnya hari Tarwiyah, hari kebingungan. Bingung ini apa? Maka para ulama mengatakan buat umat Nabi Muhammad di tanggal 8 puasa Tarwiyah. Satu, pahalanya ketika yang puasa Tarwiyah akan menghapus dosa setahun yang lalu. Keduanya, hikmahnya dari puasa itu ketika kita bingung dengan masa depan, ketika bingung dengan segala masalah, puasa Tarwiyah. Ya Allah, lihat saya puasa Tarwiyah selain sunnahnya di bulan haji, saya minta ke depan tidak ada lagi kebingungan dalam kehidupan, baik dalam memulih usaha, baik dalam memilih tentang ketentuan hidup kita, rencananya apa. Puasa Tarwiyah ketika hari ke-8 malam ke-9, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam tidur lagi, mimpi lagi ketemu malaikat Jibril alaihissalam. Kata Jibril, wahai Ibrahim, aku disuruh Allah untuk menyampaikan kepadamu agar segera melunasi hutangmu. Di situ Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam bangun. Ketika bangun, oh ini yakin dari Allah. Hari Arafah. Apa artinya Arafah? Luas, pandang memandang, tidak ada ujung. Tapi hakikatnya Arafah itu hari keyakinan. Arafah itu hari keyakinan. Yakin ini perintah Allah, tidak lagi yang bisa ditolak-tolak. Ini yakin, jadi hari yakin. Jadi hikmahnya besok kita puasa tanggal 9, namanya puasa Arafah. Yakin segera datang rezeki dari Allah, yakin segera datang kebahagiaan dari Allah, yakin segala kesusahan akan dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin aja, insya Allah setelah puasa Arafah segala keluh kesah, susah, belangsak, baik, lara hidup akan segera hilang. Yakin, kata Nabi Ibrahim, yakin ini perintah Allah, besok aku akan menyembelih anakku. Nah, jadi Arafah dan Tarwiyah itu tanggal 8 hari Tarwiyah, hari kebingungan, hari galau. Hari galau. Jadi kalau ditanya besok puasa apa? Tanggal 8 puasa galau. Hari tanggal 9 puasa ya yakin. Maka galau dan yakin perintah Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, besok tanggal 10 aku akan memotong putraku sebagai bentuk syukur taat kepada Allah, akan aku menyembelihnya. Ketika malam datang maghrib, Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap sedia akan menyembelih Ismail alaihissalam. Itu lagi ganteng-gantengnya, lagi lucu-lucunya, seperti yang ngomong akan disembelih anaknya, akan menyembelih anaknya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Jibril, lihat hambaku, lihat makhlukku, dialah qalilullah. Disitulah mendapat qalilullah, saking taatnya, saking sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar qalilullah, kekasih Allah. Tiada satupun orang yang sanggup dan tega menyembelih anak. Jadi disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap-siap menyembelih anak. Satu malam bangun Mufassir mengatakan, Kanjeng Nabi Ibrahim jam sekarang masak golok,
semalaman. Itu. Jadi sampai malaikat Jibril alaihi salam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab malaikat Allahu Akbar, dan malaikat Jibril dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ismail, walillah insan. 3 kata itu. Yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi Ibrahim, la ilaha illallah. Dijawab dengan Nabi Ismail alaihi salam, walillah ilham. Jadi disudahkan buat kita malamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, walillah ilham. Sekarang boleh ada yang bilangnya makruh karena belum waktunya, nanti saja. Jadi disebutnya pun hari raya agung. Kenapa saking agungnya? Untuk menghilangkan nyawa. Ketika Allah itu menguji Ibrahim tidak punya anak, ketika punya anak disembelih, ketika akan disembelih goloknya udah sampai ke leher, maka kata Allah, wahai Jibril, ganti dengan seekor domba. Andaikan waktu itu tidak diganti dengan domba, mana daya punya anak laki-laki potong. Dulu saya nakal, pernah jadi CB Jawa Banten. Mungkin kalau gak diganti kurban, kata bapak saya, tuh hari pertama jadi kurban aja, nakal kok. Potong. Yang aman perempuan, nggak dipotong-potong, paling akikah. Karena kambing kalau kurban itu syaratnya harus laki-laki kambingnya, ada syarat, ada mancing kurban, mancing ikan. Kalau mancing kurban minimal umur kambingnya 1,5 tahun itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan memotong Nabi Ismail alaihissalam, seketika diganti dengan kambing dari surga. Wasilah kepada kita semua harus kurban dengan kambing. Gimana dengan sapi? Sama, sapi kuat 7 jiwa, kambing untuk 1. Nanti kalau pakai kambing sapi naiknya gimana? Barang-barang apa tidak? Ya mudah. Nanti itu di sana bukan lagi jadi kambing. Tergantung hobinya. Bukan dulu nanti sana tuh bukan ada kambing lagi. Kalau nanti sana pakai kambing gimana larinya? Kalau masalah. Badul Mubasir mengatakan yang jadi kurban itu hobinya kita apa? Kata si Fitri, Pak, saya mah pengennya Alphard. Dari Alphard nanti. Kata si Bude, saya mah pengen Mio. Ya kan jadi motor Mio nanti. Tergantung kita maunya dalam maksa. Oh, pengen jadi kuda. Jadi gak ambil lagi nanti. Allah tuh aja wajalla bisa apapun. Jadi jangan berpikiran nanti kalau sapi dan PT-PT naiknya, enggak. Itu mah hayalan dalam dunia turun amal. Nanti mah bukan begitu. Jadi kalau hobinya Alphard, di sini gak punya Alphard, nanti punya. Jadi kalau sekarang nanti punya Alphard, segera kurban sekarang. Biar nanti jadi Alphard, ya minimal Avanza, nggak Avanza yang minimal angkot. Jam berapa ini? Jadi ngaji kita sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrah buat kita menyembelih anak diganti dengan kurban syariat. Yang dipotong itu bukan itunya, tapi hawa nafsunya yang kita potong, yang kita kurbankan nafsunya. Siapa yang tahun ini ada yang kurban dari sini? Ada yang kurban tahun ini di sini? Perempuan ada? Jadi yang dikurbankan itu bukan hanya kambingnya, Pak. Nanti yang pemotongnya gini, nawaitu an adbaha udhiyatal kurban buat si anu binti anu.
bihaqillah ilaha illallah Muhammad Rasulullah potong. Itu biasanya yang memotongnya itu meniatkan niat memotong nafsunya, amarahnya, biar ini kurban nanti jadi wasilah kendaraan di yaumil mahsyar. Itu kalau cuma potong kambing mah banyak kambing mah tinggal potong aja. Dan ada rukun, ada syarat. Syaratnya apa? Udah mancing kurban, syaratnya setahun sekali di bulan haji, di bulan Dzulhijjah. Nggak boleh kurban di bulan-bulan yang lain. Beda lagi dengan akikah boleh kapan saja, di mana saja boleh. Kalau kurban mah khusus, nggak boleh dibedakan. Ada yang mengatakan boleh kurban pakai ayam, boleh bagi yang tak mampu. Udah tahu nih. Minat bilang boleh pakai ayam, Abang Kabel boleh pakai ayam. Nanti di rumah saya banyak ayam tuh. Apalagi ayam petek lagi yang udah sakit-sakitan. Ada rukun dan syarat boleh pakai ayam boleh. Satu, orangnya nggak mampu. Kedua, harus berguru kepada Ibnu Abbas, berguru bermadhab bertaklid menggunakan syariatnya Ibnu Abbas. Kalau bisa itu jangan di Indonesia, di Afrika sana hidupnya. Di Indonesia mah insya Allah kita mampu semua, amin. Allah pastikan kita jadi orang kaya, amin. Setelah kaya masih pelit gak? Bohong, ngomong doang. Buktinya apa? Orang lagi capek-capek ngomong ngelapus mulut, ketawa yang di belakang. Kayaknya gak punya utang dia. Buktinya itu rokok masih kopi ngandelin aja ke DKM. Sedekah kopi beli bawa, bantuin kagak lupa ngasuh ngerokok. Ya kan bawa kopi dari rumah buat nyiapin yang kerja, cuma numpang ketawa doang udah dirokok doang gitu, nggak ribetin aja pulang sana. Kenapa saya ngomong itu udah kenal, kalau nggak kenal bakal berani juga, asapnya terepot nanti. Sampai mana tadi ngaji? Jadi potong itu mengikuti cikal bakalnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini namanya hari raya agung, saking agungnya. Kalau di Indonesia lebih gede daripada haji, daripada puasa. Satu, dapat THR. Kedua, rata-rata pulang kampung, mudik. Apa artinya mudik? Hah? Ya bukan pulang kampung, yang mudik-mudik. Dari dulu sampai sekarang saya dari rumus apa bedanya mudik sama pulang kampung. Belum ketemu itu. Sama aja pulang-pulang kampung juga ya. Jadi kalau di Indonesia lebih heboh Lebaran, Idul Fitri. Ada dua makna, satu pulang kampung, dua dapat apa THR? Hari Rabu. Itu. Padahal hakikatnya hari raya agung itu Lebaran, Idul Adha. Ada bedanya. Besok kita sholat tusolli sunatan Idul Adha, rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbarnya pun udah beda. Kalau Idul Fitri 7 kali, kalau besok Idul Adha 9. Allahu Akbar. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 9 kali. Capek imam, kalau imamnya lupa gimana? Terserah Pak Imam saja, ngikutin saja. Mudah-mudahan imamnya gak kacau. Pernah saya jadi imam Idul Adha, malamnya takbir dan besoknya ngantuk. Baca yang pertama 9 kali, baca yang kedua langsung Bismillahirrahmanirrahim. Lupa saya. Gimana?
sunnah kok begitu sujud saya lupa ketiduran. Dari belakang colek, Pak udah juga ulang, salah. Pernah sekali saking ngantuknya. Jadi setelah itu jarang begadang lagi kalau malam takbir. Malam lagi punya jadwal imam, takut ngaco. Udah gitu khotibnya juga ada ada rukun dan syarat khotib. Kalau tidak terbawa kan gak sah. Itu yang khotib itu gak sah ucap. Itu imam baiat, itu perlu tumpang itu udah baiat tuh. Jadi mampu imam dan khotib dengerin nama tengah baiat. Ada orang yang selalu ngomong ke belakang. Itu ada orang saya gak sholat Idul Adha, gak apa-apa sunnah. Tapi masa iya bisa tahu sekali gak sholat? Ya enggak? Sunnah. Idul Fitri sunnah juga. Tapi kenapa di hari raya Agung? Karena ada perintah Allah buat Ibrahim, cikal bakalnya buat kita yang tadinya dikorbankan anak diganti dengan kambing. Saya punya anak lagi satu-satunya, kalau untuk perintah Allah enggak juga kayaknya. Kalau anak laki-laki banyak sampai nakal-nakal, potong aja udah dari penting. Tapi tetap aja tidak tega. Jadi apa amalannya buat kita di bulan haji? Baca wa adin bin nasi bil haji yang tukari jala wala kulito mirin yatina min kulli fajin. Amin ada dalam Al-Quran surat Al-Haji, buka di ayat 9. Wa adin bin nasi bil haji yang tukari jalan wala kulito mirin yatina min kulli fajin. Amin. Siapapun yang membaca ini sehari semalam 33 kali selama bulan haji, maka Allah akan merubah takdirnya. Ini orang nanti siapapun akan melaksanakan ibadah haji. Pengen jadi haji? Pengen. Udah daftar? Kapan jadi hajinya? Pengen jadi haji, daftar kagak? Daftar aja dulu kepada Allah. Mekah, Madinah bukan punya Arab Saudi, bukan punya orang kaya, punya semua orang Islam. Kapanpun dimanapun ketika Allah berkehendak memanggilnya. Siapa tahun ini kita mendoakan saudara kita yang lagi haji, mudah-mudahan tahun depan kita yang didoakan atau kesana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya ke haji pun minimal umroh. Ada yang dah umroh? Ada. Caranya gimana supaya bisa umroh? Kita secara fisik belum bisa berangkat. Ada yang pahala melebihi umroh. Sholat subuh, setelah sholat subuh dikir masih agam, baca wa adin bin nasi bin haji yaitu kali jalan wa ala kulli domirin yatina min kulli fajin. Ambil sampai waktu Isra, waktu syuruk atau terbit matahari, terbit matahari. Usolli sunnatal Isra, maka ini lillahi ta'ala biasa salat sunnah Isra 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu bahkan mufassirin mengatakan pahalanya seperti melaksanakan ibadah umroh 10 kali. Apalagi sekarang umroh mahal, 20 juta minimal. Tapi saya insya Allah besok mau buka umroh gratis. Kalau Pak Fitri mau daftar aja dulu. Cukup 1 juta, insya Allah berangkat. Benar, 1 juta nanti saya antar langsung. Enggak ke bandara kejauhan, ke Merak. Nanti di Merak saya beli balon, saja itu duit. Dari Merak pindahnya berenang ke Madinah.
yang penting niat. Janganlah bahaya itu mah. Baca daftar kita, nggak daftar dengan nominal karena belum cukup buat keluarga, daftar secara batiniah. Tengah malam, ya Allah, nasibkan saya, takdirkan saya, walaupun belum haji, ya Allah, takdirkan minimal untuk datang ke tanah suci dulu. Daftar, baca wa adik bin nasib. Kalau belum hafal, buka dalam surat Al-Haji, ada dalam surat Al-Hajj wa adik. Kalau dibaca pakai ikhfa, wa adik bin nasib bil haji ya tukari jala wa ala kulli dominin yatina min kulli fajin amin. Diulang-ulang sehari semalam minimal 33 kali. Wa adik bin nasib bil haji ya tukari jala wa ala kulli dominin yatina min kulli fajin amin. Mudah-mudahan ditafsirkan kita bisa. Karena kembali yang datang ke Arab itu, ke Mekah itu bukan hanya orang kaya, bukan milik Raja Salman, bukan milik Raja Saudi, tapi milik orang Islam dimanapun, kapanpun. Ada dulu tetangga saya, dia kerjanya ke sawah, ke kebun. Allah nasibkan berangkat haji, berangkat dia. Alhamdulillah, setelah dia umrah tidak lagi ke sawah, tidak lagi ke kebun. Kenapa? Kebun dan sawah itu dijual buat berangkat umrah. Karena enak, gak ke sawah lagi, repot sih. Weh, 11 baik. Udah ya. Tadi mulai jam 10 kurang 10, sekarang jam 11 kurang 10, pas 1 jam. Kalau saya ngomong ceramah tausiah dimanapun gak lebih dari 1 jam, hanya 1 jam saja. Lebih dari 1 jam lembur. Hitungan lembur lebih dari pokok biasanya. Hari Minggu lagi. Sebetulnya saya hari ini ada jadwal 3 tempat ngaji. Malah kemarin tadinya ngaji gaya, begitu dibuka WA-nya dari ketua majelis, Pak, besok saya ada apa salusi undangan ngaji, Kiai Haji Ahyar undangan ngaji, dan malah tadinya saya buka Malaysia hari ini. Ibu ada yang undang yang kesini aja udah jelas udah. Kamu itu sudah jauh-jauh udah kan? Di sini udah jelas. Diundang sama ketua majelis. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat lahir batin. Kita doakan saudara kita yang lagi melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu haji, mudah-mudahan sehat badannya lahir dan batin. Allah jadikan haji mabrur. Tahun ini mereka kita doakan mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang giliran kita yang didoakan oleh saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan, Allah luaskan rezeki kita. Mudah-mudahan kita bisa umroh, bisa melaksanakan ibadah kurban. Kurban bukan hanya kambing, mudah-mudahan kita Allah luaskan lapangkan bisa kurban sapi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa saya belum bisa kurban sapi ya, belum kurban perasaan lah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat lahir batin, panjang umur yang barokah, segala hajat kita, doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dari saya mohon maaf bila pasti ada ucapan yang tidak sesuai dengan syariat agama, yang tidak sesuai hukum yang berlaku, menyinggung perasaan semuanya yang di sini maupun yang di luar masjid. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Besok jangan lupa kalau bisa puasa mulai besok tanggal 1 Dzulhijjah hari Senin sampai tanggal 9. Maka kata Allah, barang siapa yang melaksanakan
melaksanakan puasa hari tanggal 1 sampai tanggal 9 akan merubah nasibnya. Insya Allah kita dinasibkan datang ke Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Tapi dikhususkan tanggal 8 kita puasa Tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah. Apa hari Arafah? Hari keyakinan. Apa hari Tarwiyah? Hari galau. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian atau tausiah yang disampaikan oleh Ustaz